terlupakan ini kayaknya ada dari mahasiswa ya, dari mahasiswa mana? Wonosobo yang saya cintai. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah kita rasakan, yang telah kita terima. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan dalam satu majelis yang insya Allah penuh dengan berkah. Selanjutnya salawat serta salam Allah mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, sebelum sedikit saya menyampaikan materi, walaupun tadi sudah dikenalkan, saya juga menguatkan kembali yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ketua, bahwa saya nama Robedi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penganikan sebagai penyuluh agama. Kalau sesuai dengan bidangnya, saya di moderasi beragama dan radikalisme, karena ada bidangnya masing-masing, ada wakaf dan seterusnya. Terima kasih atas sambutannya, dan marilah kita bersama dalam majelis yang insya Allah penuh berkah ini bareng-bareng menata niat kembali berkhidmat kepada umat, kepada negara. Itu juga bagian nilai ibadah yang insya Allah tak terkalahkan dengan ibadah-ibadah makhdhah lainnya. Misal tadi saya sampaikan ibadah makhdhah, ibadah yang sifatnya langsung vertikal pada Allah Subhanahu wa taala, semisal sholat. Itu ibadah yang langsung lurus pada Allah, vertikal. Tapi tidak terkalahkan pula pada pengabdian kita semua terhadap negara, terhadap masyarakat, berkhidmat pada negara, pada masyarakat. Sehingga ada satu keterangan yang menyampaikan bahwa pelayanan kita terhadap masyarakat, pelaksanaan tugas kita dari negara, kita jalankan sebaik-baiknya, akan lebih baik daripada ibadah sholat sunnah selama 80 tahun tanpa henti. Kita tahu yang namanya ibadah sholat itu sudah tidak bisa melakukan apapun kecuali hal-hal yang berhubungan dengan sholat itu sendiri. Tapi semisal kita melaksanakan tugas kita dalam rangka pelayanan, kita masih bisa tengok kanan, tengok kiri, bisa menyapa pada teman dan yang lainnya. Tapi itu punya nilai ibadah yang luar biasa.
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali tadi apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala, bahwasanya ilmu tanpa agama itu buta. Artinya apa? Bahwasanya ketika kita mempunyai kehendak, suatu kehendak, tentunya didasari dengan ilmu. Tapi manakala kehendak tersebut didasari dengan ilmu tanpa adanya nilai-nilai agama, ketika kehendak tersebut tidak tercapai, terkadang kita itu menghalalkan segala cara. Tapi dengan adanya ilmu agama, kita jadi sadar diri, tidak akan membabi buta, tidak akan menutup mata, sehingga hal-hal yang belum tercapai, misalnya kita tetap ada sandaran dengan menggunakan ilmu agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebentar lagi tinggal hitungan hari. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa aral suatu apapun, sehingga bisa melaksanakan apa yang nantinya diwajibkan pada semua umat Islam, yaitu yang terkait dengan bulan Ramadan. Ada sebuah pertanyaan. Kita dikumpulkan ngaji bareng dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Apa kira-kira perlu disambut tuh? Bulan Ramadan perlu disambut? Kok menyambut? Kira-kira perlu disambut nggak Pak? Apa istimewa banget? Ya. Istimewa. Kayak apa sih istimewanya? Luar biasa gitu. Istimewa luar biasa. Cukup dengan itu nyambutnya. Coba kita gambarkan gini Bu. Ketika kita mungkin ada rekan, ada teman, ada keluarga yang sekira beberapa hari sebelum hadir ke tempat kita sudah ngasih tahu, umpamanya nelpon ke jenengan, maaf Bu, besok insya Allah dari Ahad saya mau bersilaturahim ke tempat panjenengan. Kira-kira apa yang panjenengan siapkan Pak Bu? Kalau sudah dikasih tahu seperti itu, penyambutan kan, kita sambut teman kita, kita sambut keluarga kita dengan hal-hal yang sekiranya sudah kita pikirkan nantinya tidak membuat kecewa. Iya Pak. Kalau ada tamu sebelumnya kok ngasih kabar dulu ke panjenengan, kan disiapkan paling tidak ya. Ya penyiapannya sih macam-macam. Kadang-kadang ya paling tidak kita minimal bersih-bersih dulu ya Bu ya. Kan seperti itu. Tapi kalau ada tamu kok padahal umpamanya misal teman jarang ketemu, tahu-tahu udah datang ketok pintu assalamualaikum, kira-kira jenengan kaget enggak? Nah, ketika seperti itu bahasa-bahasa kita biasanya gimana? Umur datang nggak bilang-bilang dan dulu jadi saya kan gini kan gitu ya biasanya. Jadi biasanya cuma sekedar apa? Pantes apa ya? Seperti itu. Nah,
kembali lagi dengan bulan Ramadan yang tadi katanya bulan yang sangat istimewa, laksana tamu yang memang sangat istimewa. Maka seringkali kita lihat di mana tempat banyak banner terbentang selamat datang bulan suci Ramadan tahun sekian, baik itu di perkantoran, dimanapun banyak. Itu juga sebagai salah satu cara kita menyambut bulan suci Ramadan. Kaitannya dengan hal tersebut, ada satu hadis. Tapi hadis ini sifatnya bukan hadis sahih, hadisnya dhaif, hadis yang lemah, bukan hadis sahih. Tapi kalaupun hadis lemah, bisa digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya positif. Mungkin kalau di pengadilan kan gitu, kalaupun ada keterangan bukti keterangan yang sifatnya lemah, tapi ketika ditelisik keterangan tersebut kok bisa menguatkan nantinya, kalaupun dasarnya itu keterangan lemah yang biasanya kan katanya, tapi ketika ditelisik nanti bisa menguatkan sebagai bahan bukti keterangan, biasanya juga bisa digunakan ya Pak ya. Kurang lebihnya seperti itu. Hadis menyampaikan man farriha bidukhuli Ramadan harramallahu jazadahu ala niran. Man faroha, barang siapa yang merasa rela hati. Rela hati bagaimana? Bidukhuli Ramadan, dengan hadirnya bulan Ramadan. Diberi jaminan apa? Harramallahu jazadahu ala niran. Maka Allah akan mengharamkan jasad orang tersebut besok diharamkan terkena api neraka. Modalnya cuma rasa rela hati. Kita kalau orang Jawa bilang itu bombong, seneng dengan hadirnya bulan Ramadan. Maka kita diberi jaminan haram terkena api neraka. Artinya kita sama sekali tidak terkena api neraka besok di akhirat. Padahal modalnya cuma rasa senang, rela hati. Jenengan besok adanya bulan Ramadan yang mau datang ini senang nggak Pak? Senang nggak kalau benar? Buktinya apa? Karena kalau yang muda-muda biasanya kalau senang itu ditanya buktinya apa, kan gitu. Kira-kira buktinya apa Pak? Panjenengan rela hati, panjenengan senang dengan hadirnya bulan Ramadan? Sudah disiapkan. Apa persiapannya? Baju baru, sarung baru, musolanya sudah dicek, gitu. Jadi gini, dari kata-kata man fariha atau ada yang mengatakan man faroha, punya rasa rela hati. Yang namanya rela hati, legani mana, legowo, itu biasanya gini, bisa kita buktikan dengan apa? Apa yang biasa terucap oleh orang tersebut.
Misal contoh ada orang dia itu bicara gini, alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih dipertemukan lagi dengan Ramadan, alhamdulillah. Ini berarti orang yang senang atau orang yang gimana, Bu? Orang yang senang apa orang yang nggak senang dengan Ramadan? Senang dengan Ramadan, ucapnya alhamdulillah. Ada lagi gini, Pak, misal orang ucap gini, Ramadan baru kemarin aja masih ingat, tahu-tahu datang lagi. Ini orang senang gini. Ini jaminan nggak masuk neraka nggak ini? Ramadan baru kemarin. Ada yang ucap kayak gitu kan? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Pakai lebaran bang sih. Kadang orang tanpa disadari dia mengucap itu kayak gitu. Ramadan, puasa kok aja masih ingat. Tahu-tahu udah datang lagi. Ini kan ciri-ciri orang yang kurang suka dengan Ramadan. Ternyata punya rasa senang saja. Itu bukan hal yang mudah. Artinya tidak semua orang dalam hatinya itu ada rasa senang, ada rasa rindu. Ternyata rasa senang itu pun datangnya dari Allah, diterapkan ke hati kita masing-masing, yang ternyata tidak semua orang itu diberi rasa senang. Makanya berbahagialah kita semua, baru modal rasa senang saja sudah mendapat jaminan, yaitu tidak masuk neraka. Harapannya apa? Biasanya kalau orang yang sudah senang itu nantinya mau melaksanakan dengan enteng, ada pengorbanan demi Ramadan dan seterusnya. Gak usah dijabarkan. Yang penting kalau sudah modal rasa senang, insya Allah nanti dalam pelaksanaannya itu akan lebih mudah, tidak merasa sebagai beban. Yang selanjutnya ada sebuah cerita. Ini begini. Dulu di zaman sahabat Ali radhiyallahu anhu disampaikan bahwa ada seorang, dia itu bukan muslim, tapi dia punya anak. Anaknya itu ya sama-sama tidak muslim. Dia punya anak. Kemudian ayahnya di bulan Ramadan pergi ke pasar. Siang hari anaknya di pasar tersebut makan dengan seenaknya, tanpa menghormati orang Islam yang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian bapaknya pada saat itu pula dikasih tahu oleh orang muslim yang memberitahukan bahwa anaknya masuk pasar makan-makan karena dia bukan orang muslim tidak masalah, tapi karena dengan seenaknya tanpa menghormati orang muslim yang sedang melakukan puasa, disampaikanlah banyak pada ayahnya, sehingga pada akhirnya ayahnya kalaupun bukan seorang muslim memberikan pendidikan pada anaknya, tolong hormati orang-orang muslim yang sedang melakukan puasa, jangan makan minum seenaknya. Singkat cerita gini Pak, suatu ketika bapaknya itu sampailah pada ajalnya, dan akhirnya
Sayyidina Ali karramallahu wajhah memimpikan bahwa bapaknya itu terbebas dari siksa kubur, bapaknya itu tidak akan dimasukkan ke neraka. Ini karena bukti kalaupun bukan orang Islam merasa senang mau menghormati dengan hadirnya bulan puasa. Tapi kalau bukti yang bukti kayak begini, bukti-bukti kalau yang alam-alam mimpi itu kan bukan bukti fisik. Kalau di pengadilan nggak bisa dijadikan bukti karena tidak ada. Karena ini kan pengalaman-pengalaman rohani kalau yang kayak gini. Kalau ada persidangan kok, tapi saya mimpinya gini Pak, ya nggak bisa dijadikan. Nah, tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Tapi ini memang benar. Kebenarannya apa? Karena yang kita yakini bahwasanya para sahabat itu tidak pernah bicara dusta. Ini keterangan dari sahabat Ali karramallahu wajhah, memimpikan bahwa orang tersebut meninggal dunia tidak terkena siksa kubur, tidak akan dimasukkan neraka karena telah melarang anaknya makan sembarangan di saat bulan puasa demi menghormati kaum muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah kalau sekarang malah kebalikannya Pak. Terkadang kita sendiri yang merasa bangga, kadang-kadang ada anak remaja kadang-kadang apa seenaknya sambil jalan kemudian merokok, makan, minum dengan sembarangan. Dia sendiri itu muslim, nah, maka dirusak oleh kita sendiri. Kalau saya pengalaman pribadi gini Pak, saya ketika masih punya anak kecil, insya Allah sama dengan panjenengan Pak. Ketika masih dilatih puasa Ramadan, biasanya sore kalau panjenengan bilang apa ngabuburit apa ya, sambil bawa anak supaya nggak ngerengek terus, ya nggak Bu? Nah, tapi saya pernah bukan 1-2 kali. Anak saya bawa jalan-jalan sambil nunggu sore supaya puasanya nyampe. Anak itu protes gini Pak, itu masa orang tua malah makan, malah rokok, malah saya nggak boleh apa-apa. Protes seperti itu, malah saya bingung lagi. Dibawa keluar supaya nggak jenuh di rumah, nggak minta makan, nggak minta minum. Saya bawa keluar jalan-jalan, temunya ada orang sedang makan, sedang enaknya di pinggir jalan. Yang kena protes saya lagi. Nah, maka kembalinya dengan hal tersebut ya setidaknya mari kita jaga pribadi kita masing-masing. Mari kita jaga keluarga kita demi kita semua dalam penyambutan bulan Ramadan nanti lebih maksimal lagi. Yang terakhir ini khusus bagi ibu, kira-kira masih punya tanggungan utang nggak Bu? Di mana? Utang BRI. Tanggungan utang puasa. Masih ada tanggungan puasa nggak Pak? Bu? Kalau Bapak saya yakin tidak. Nggak ada halangan nggak Pak ya? Paling bikin halangan lah. Kalau masih ada monggo, masih ada sisa beberapa hari, cepat-cepat ditunaikan. Kok nggak ada yang nongkrong? Nah, berarti kalau begitu mungkin kita masih kurang rasa cintanya dengan bulan Ramadan. Dengan hadis tadi, mari kita buktikan dengan bermodal rasa senang, dengan bermodal rasa cinta, dengan bermodal rasa rela hati dengan hadirnya
Ramadan kita diberi jaminan tidak akan dimasukkan neraka. Mari kita buktikan setidak-tidaknya kita itu sudah mempersiapkan diri dalam rangka penyambutan bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan keimanan, ketakwaan pada kita semua sehingga bisa melaksanakan nantinya puasa bulan Ramadan dengan khusyuk. Allahumma amin. Sekian dari saya, awal hingga akhir pasti banyak kekurangan, kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Mungkin ada tanya jawab enggak? Kalau ada tanya jawab yang bisa nanti bisa saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, insya Allah nanti bisa via WA. Ya, karena keterbatasan saya pribadi, mungkin ada tanya jawab. Kalau ada yang mau nanya, kemudian yang jawab mungkin sudah ada lainnya juga bisa. Ini Pak. Nanya apa? Mungkin hacung. Ini sih. Ada tuh. Kalau masih punya hutang, punya gimana Pak? Kok bisa hutang? Hutang puasa wajib ditunaikan. Hutang Orang bayar kita. Jangankan cuma itu, kalau puasa itu sudah jelas harus ditunaikan. Cuma ada gini caranya gini Bu, runsip. Halangan orang tidak berpuasa Ramadan kan diantaranya satu adalah ajuz. Ajuz itu kategori pikun. Ini hutangnya karena pikun apa? Halangan. Ini karena halangan. Kalau karena pikun, ini gini Bu. Atau sakit yang tidak diketahui kapan sembuhnya. Versus dokter tapi ya jangan versus kasusnya sendiri. Aduh saya tiap pagi berdiri terus itu lain. Versus dokter kalau mengatakan oh sakit ini sulit sembuhnya, sakit ini kalau dibawa puasa akan menjadi parah. Tapi ini harus menggunakan keterangan dokter yang bisa dipercaya ya, bukan dokter bayar. Lu kasih keterangan gini nanti saya. Nah itu sudah lain lagi. Itu tidak membayar puasa dengan puasa, tapi bisa dengan menggunakan fidyah. Nah, kalau yang berhalangan ini itu harus ditunaikan. Misal kok utangnya 2 hari, ya bayarnya 2 hari dengan berpuasa di lain hari selain bulan Ramadan itu harus ditunaikan ya 2 hari. Sudah paham gitu ya? Apakah harus sebelum puasa berikutnya Pak? Atau bisa berikutnya lagi? Ngok laleh. Nanti kalau ada juru taklim datang gimana Bu? Kok berabas? Keduluan malaikat datang. Tapi yang jelas ini, hutang tahun ini kita perjanjian diselesaikan tahun ini. Administrasi boleh rapel lagi. Kalau orang tua Pak, yang lupa Pak, orang tua yang sudah lupa. Fidyah. Itu ikut berarti itu nanti bayarnya pakai fidyah. Kita kan kadang punya orang tua yang waktu ya. Orang tua udah pikun nggak mungkin melaksanakan puasa dan sebagainya. Nah, ini gimana? Ini kita bayar pakai fidyah. Jadi fidyah itu kita memberikan makanan. Makanan pokok untuk orang miskin per hari itu kurang lebih 7 pon. Kalau di kita 7 pon beras. Kita tinggal mengalihkan saja 7 pon kali misal puasanya sebulan 30 hari. Berarti sekitar berapa? 7 kilo kali 3 berarti kan ya 21 kilo. Nah, seperti itu. Tapi itu diserahkan bahan pokok. Silakan 21 kilo dibagi ke beberapa orang. Misalnya ada rumah sakit di lingkungan kita, banyak ada 3 orang, kita kasih 3 orang dibagi 7 kilo juga nggak masalah. Itu seperti itu. Yang kalau mungkin mau ditambah yang lainnya, bisa rasanya ngasih beras, masuk cuma beras dulu kasihan, kita kasih tambahan uang belanja juga nggak masalah. Tapi itu kalau uang belanja nggak ada aturannya ya, cuma ya mungkin kepedulian kita.
Kalau yang aturannya adalah bahan pokok seperti sekitar 7 ons beras, kalau di kita per harinya segitu. Bisa dibahas? Ya. Dikasihkannya ke siapa Pak? Fakir miskin koro-koro masakin. Yang puasa. Maksudnya yang diberi yang puasa. Kalau di keterangan itu kita nggak harus milih orang yang puasa. Intinya ketika kita di lingkungan kita ada fakir miskin, adalah kepedulian kita terhadap sesama, terhadap fakir miskin. Fakir miskin tersebut puasa ataupun tidak, wong namanya sudah fakir miskin, itu dari dulu nggak bulan puasa saja dia sudah merasakan puasa sebetulnya. Ya biasanya kalau bulan puasa ya lebih berpuasa, kan seperti itu. Namanya saja fakir miskin kan gitu. Mau yang dimakan dia banyak aja bingung. Teman-teman sudah nggak puasa dia masih puasa lama tiap hari puasa terus. Kalau kategori fakir miskin kan gitu, orang yang tidak berada kan seperti itu. Cukup? Ada lagi? Ketiduran gimana? Gini. Ini kalau kita ketiduran Pak Bu. Kalau tidak sahur karena sahur hukumnya sunnah nggak masalah. Tapi yang wajib adalah niatnya. Niat berpuasa, puasa wajib. Karena puasa wajib itu juga bukan cuma puasa Ramadan, termasuk tadi puasa membayari puasa yang kemarin terhutang itu kan wajib. Terus puasa nazar itu juga wajib. Nah ini puasa yang wajib itu niatnya harus sebelum terbitnya fajar. Kalau kelupaan maka ada solusi begini. Solusi ketika panjenengan sudah masuk bulan Ramadan, misal besok Sabtu Ramadan bisa gitu ya. Nanti setelah maghrib Anda bisa berniat yang bisa digunakan 1 bulan. Saya berniat melaksanakan puasa bulan Ramadan pada tahun ini sebulan full, misal seperti itu. Itu niat tersebut bisa dijadikan sebagai, kalau kita bilang ya, cadangan niat harian seperti itu. Jadi bisa ada solusi seperti itu dan itu sah, itu boleh. Nah, kalau kebiasaan di kita kan selesai tarawih niat seperti itu ya. Nah, itu lebih baik. Tapi juga kita punya niat cadangan yang seperti tadi. Karena apa? Kadang-kadang orang ketiduran. Nah, sekarang kalau yang ketiduran ternyata belum niat, seperti kayak niatnya seperti tadi. Nah, itu hukumnya gimana? Jadi secara aturan itu begini, tidak niat sama sekali, maka dia itu harus tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai dengan maghrib, tapi tidak terhitung puasa. Berat kan? Nah, makanya mau tidak mau ya kita usahakan ada niat-niat cadangan yang seperti tadi, supaya apa? Ketika mungkin ketiduran kok masih punya cadangan niat yang kemarin dan itu sah. Sudah cukup? Terima kasih atas semuanya. Sekali lagi, dari awal hingga akhir pasti banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Mohon maaf yang besar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.